Bener enggak sih Pak? Ya betul, orang-orang dulu tapi keluarga enggak ngomong. Orang luar agak apa itu? Merinding ya Pak? Angker, merinding gitu. Kalau tidak ada Pak Mukid, kemungkinan besar situs Gemean di Dusun Kedawong, Desa Gemean, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tidak akan populer. Beruntunglah ada sosok itu. Pak Mukid adalah pemilik lahan situs Gemean. Situs itu berada di tengah areal persawahan. Dulu namanya Putuk Kedawung. Berkat kebaikan dan kesadaran berbudaya beliau, maka tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur bisa melakukan ekskavasi di sana. Selama seminggu penggalian atau ekskavasi dari 7 Februari 2022 hingga 12 Februari 2022, para arkeolog dibantu komunitas dan masyarakat berhasil menampakkan candi kecil berbahan batu bata. Di dalam candi ternyata terdapat prasasti yang isinya mampu menambah narasi untuk penulisan sejarah kuno Nusantara. Prasasti itu berbahan batu, terlihat bagian bawahnya patah. Beberapa patahan berhasil dikumpulkan. Menurut pembacaan sementara, prasasti itu berasal dari 930 Masehi pada masa pemerintahan Pusindok. Saya ingin sampaikan bahwa prasasti yang kita temukan ini tidak dalam kondisi utuh, karena ada bagian yang hilang, yaitu bagian kaki atau bagian bawah. Sehingga kondisi yang ada sekarang ini baru sebagiannya, dan jelas ini adalah bagian atasnya, karena dia berbentuk kerucut menyerupai 5 satap rumah. Kemudian di bawahnya yang hilang. Yang kita temukan sekarang ini tingginya sekitar 90, tebalnya 21, dan lebarnya sekitar 90 lebih juga. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan tentang isi dari prasasti ini sedikit ya, karena kami belum sempat membaca semua. Pertama menyebutkan angka tahun, yaitu 852 Saka. Yang kedua menyebutkan nama Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok. Selama bertahun-tahun gundukan tanah di tengah sawah Pak Mukid terlihat aman. Warga tidak berani mengusik gundukan itu karena dikenal angker dan keramat. Dulu pernah ada penggalian liar untuk mencari harta karun. Pelakunya adalah pendatang, namun kemudian terjadi sesuatu pada orang tersebut. Karena itu masyarakat lokal tidak berani macam-macam terhadap situs purbakala. Soalnya mulai dulu ini sudah ada. Mulai saya orang tua meninggal, terus yang garap tanah ini saya. Mulai 9596 itu terus saya garap sampai sekarang. Nah, terus penemuan ini longsor, terus ketahuan ini. Terus teman-teman ada yang ninju ke sini. Kalau gitu saya enggak tahu kalau ada situs-situs. Terus sekitar 2001 laporan di kepala desa. Dulu sudah ditinjau bolak-balik, tapi saya enggak ngerti, cuma dilihat gitu aja. Kayak gitu. Oh gitu Pak ya? Iya, sudah lama memang, mulai sudah ada. Jadi, ya, banyak yang ninjau sini, nggak tahu kalau ini purbakala nggak tahu saya. Kalau dulu bentuknya seperti apa ini? Ya gini, sampingnya ya ini wes. foto ya Pak? Foto samping ini. Gundukan tanah itu ya? Iya, untuk gundukan tanah. Jadi ada orang nggak boleh sama saya. Biar jangan diotek-otek gitu. Biar gitu aja. Kok lama terus ada brojol itu kena. Dulunya enggak nyangka saya.
Yes, orang dulu itu mungkin ada jeding di dalam gitu toh. Kok ada enggak tahu saya. Situs itu apa enggak tahu. Pak, selanjutnya harapannya sampean seperti apa, Pak? Di sini, Pak. Ya, selanjutnya ini ya mudah-mudahan situs ini bisa berhasil ya. Gitu. Mudah-mudahan Bermanfaat gitu ya. manfaat orang Demaan, Kabupaten Mojokerto. Sudah ada ganti rugi, Pak? Ganti rugi belum? Belum dibicarakan, Pak ya. Iya. Kalau dari Bapak mintanya berapa, Pak? Saran? Yo nanti ya itu. Yang penting ini Yang dulu. pokok ini dulu. Ya. Itu kan ada temuan prasasti baru, Pak. Barusan ditemukan. Iya, saya tidak tahu ya, baru anak saya nganter no itu tadi loh. HP ketemu di jalan terus ke sini, Pak. Sampean lihat kalau ada tulisan Wonocoroko gitu loh. Pak, kalau ini katanya kalau warga itu ngomongnya situs ini agak keramat atau mungkin angker. Bener enggak sih, Pak? Ya betul, orang-orang dulu tapi keluarga enggak ngomong. Orang luar agak apa itu? Merinding ya, Pak. Angker, merinding gitu. Tapi saya enggak pernah dipetui enggak tahu. Tapi dulu waktu ditanami masih hidup, Pak, tanamannya, Pak. Ya hidup terus hidup, nggak pernah kosong. Ya pisang-pisang tanam. Tanda-tanda pengerusakan akibat ulah orang tidak bertanggung jawab terlihat pada lokasi sekitar. Banyak plastik terdapat pada lapisan tanah, tanda tanah telah teraduk. Bagian candi pun tidak lengkap. Mungkin sebagian bata sudah dibawa kabur si pencuri pada masa 1960-an hingga 1980-an. Dulu memang pengerusakan besar-besaran terjadi di Trowulan, yang diduga bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Karena kita lihat yang bagian tengah ya, tempatnya proses ditemukan pada hari ketiga itu adalah reruntuhan semua. Jadi bukan dia bukan dia susunan yang utuh, tapi runtuhan. Itu artinya udah pernah dibongkar pada masa lalu. Itu juga kita lihat pada prasasti yang kita temukan. Itu banyak pecahannya, dan bagian belakangnya itu ada upaya untuk membelah dua prasastinya. Jadi kayak di betel gitu lurus supaya dia bisa membelah dua, tapi dia nggak mampu. Jadi nggak sempat dibelah. Nah, prasasti itu sendiri saat ini yang kita temukan itu hanya bagian tengah ke atas. Jadi tengah ke bawah itu belum. Mungkin kalau kita lanjutkan penggaliannya bisa ketemu. Sebenarnya, menurut Mbak Eva Nurma, pada 2016 situs ini pernah ditinjau BPJB Jawa Timur. Pada 2017 masuk dalam zonasi kawasan cagar budaya nasional Trowulan. Kebetulan pemerintah desa juga ada kehendak untuk melakukan ekskavasi. Bahkan mereka sudah lama membuat rancangan peraturan desa terkait cagar budaya. Dalam ekskavasi, BPJB Jawa Timur mendapat bantuan warga sekitar. Misalnya ketika mengangkat prasasti batu dari dalam candi, maklum prasasti batu bata itu sangat berat. Untuk sementara prasasti itu diamankan di kantor BPJB Jawa Timur. Rencananya prasasti akan dibaca oleh sejumlah ahli epigrafi. Meskipun ekskavasi telah selesai, tim BPJB Jawa Timur masih melakukan pengatapan agar air hujan tidak merusak struktur bata. Maklum, bata merupakan bahan yang relatif mudah rapuh. Beda dengan batu andesit yang lebih tahan lama. Kita harapkan masih ada pengerjaan lanjutan sehingga sejarah Nusantara akan terkuak lebih luas. Sungguh pantas bila pemerintah memberikan apresiasi kepada Pak Mukid dan warga sekitar. Jasa mereka sangat berharga dalam menyelamatkan tinggalan arkeologi. Pada dasarnya kami tidak memiliki kesulitan karena kami didukung sama desa, didukung sama masyarakat. Bahkan semua membantu kita sehingga kalau secara teknis ya tidak ada yang kita dapat, buktinya kita bisa bekerja dengan baik gitu loh. Cuma kalau nanti untuk dikembalikan ke bentuk aslinya kami tidak punya data lengkap. Nah itu yang dikasih tahu, karena kita memugar bukan memugar tanpa data. Artinya jangan ada bangunan seperti ini tingginya menurut saya, interpretasi saya 6 meter. Yaitu interpretasi Anda bisa dibuktikan ini enggak. Kan mengembalikan sesuai data dan
kondisi yang ada. Ke depan ini nanti seperti apa Pak? Karena ini kan anggaran dari Kementerian Keuangan. Ya kita juga akan mencoba ya yang saya bilang tadi bahwa kita juga akan turun di sini soal berapa waktunya nanti kami sesuaikan dengan anggaran. Karena kami juga sebenarnya bukan tidak ada programnya khusus, tapi kami mengalihkan karena kita menemukan prasasti. Ya. Pak, mengalihkan kegiatan. Di sekitarnya dia ada tembok keliling yang mungkin pagarnya ya, itu kita sudah mengidentifikasi sudut-sudutnya sudah ketemu, tapi pintu masuknya belum, kita belum lihat karena kita belum buka semuanya. Jadi itu diketahui semua, mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa yang kami singkap ya untuk sementara. Jadi berdasarkan itu nanti kita sudah buat rekonstruksi di atas kertas. Jadi kalau mau dilanjutkan kita melanjutkan apanya ya. Jadi ada dua hal yang penting kalau kita mau melanjutkan adalah membuka pagar keliling ini, tembok keliling ini, dan mencoba melihat bagian tengah ini ada apa. Ini ya, ini nilainya adalah persegi tempat ya. Cuman ke 4 bidangnya itu ada bagian yang menonjol atau penampil ya. Namun untuk penampil yang utamanya ada di sisi timur, ini sebagai trap tangga, sehingga struktur ini menghadap ke arah timur yang ditandai adanya trap tangga. Berarti yang untuk ditemukan hari ini yang mana aja untuk dindingnya? Oh ya, ini kan struktur yang kami temukan sampai kemarin di daerah ini. Ini adalah yang panjang itu ya, 8 meter itu. 8 meter itu. Arah sini. Nah sebenarnya di sisi sini juga ada. Pagar juga? Iya, pagar. Dulu waktu penggulutan untuk penanaman tebu didapatkan indikasi ini. Dan juga di daerah sini juga ada, di barat laut dan juga di daerah barat daya sini. Sehingga nanti kedepannya ini perlu kami tambahkan untuk menunjukkan bahwa tadi ini ada pagar kelilingnya. Itu kira-kira luasannya sampai berapa Pak? Ya, dari masing-masing sudut. Untuk kan kemarin kami sudah dapatkan indikasi yang ke sisi-sisinya juga termasuk sudut-sudutnya kurang lebih 35 kali 35 meter. Nah ini indikasi pagar ini setebal 59 cm.